Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman. Terangilah hati kami, beri damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1-3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Dasatitah atau 10 hukum Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 20 mencatat peristiwa penting ketika Tuhan memberikan dasatitah atau 10 hukum, 10 perintah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Perintah-perintah ini bukan hanya sekedar aturan atau hukum yang harus diikuti, melainkan menjadi prinsip hidup yang menggambarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama harus dijalankan. Dasatitah memberikan arah bagi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan penuh kedamaian bagi umat manusia. Dasatitah juga sering disebut sebagai hukum moral atau disebut dengan moral law. Saudara-saudara, mari kita merenungkan hukum Tuhan dari Keluaran pasal 20 dan maknanya bagi kita. Tentu saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengingat atau bahkan menghafal 10 hukum itu. Tetapi baiklah saya ingin menyampaikan secara singkat melalui renungan ini. Bagian yang pertama dari 10 hukum itu adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sering disebut sebagai hubungan secara vertikal dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ada beberapa hal yang disebutkan di dalam hubungan dengan Tuhan Allah. Pertama disebutkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya bahwa kita hanya menyembah kepada satu Tuhan saja. Tuhan yang kita kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus sebagai anak-anaknya yang tunggal, sebagai juru selamat satu-satunya. Nah, hukum pertama ini menegaskan bahwa hanya Tuhan yang berhak untuk mendapatkan penyembahan. Ini mengajarkan kita untuk tidak menjadikan apapun, baik benda maupun kekuasaan, sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tuhan harus menjadi pusat kehidupan kita. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang sudah menciptakan, bahkan juga yang sudah membebaskan kita dari segala perbudakan dosa. Kita sudah dibebaskan supaya kita hidup hanya sujud menyembah dan memuliakan Dia. Yang kedua, dari bagian pertama, tidak membuat patung atau berhala. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, ataupun di bawah bumi, di dalam air. Allah melarang umatnya untuk membuat berhala atau patung yang menyerupai atau menyimbolkan Tuhan. Ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh bentuk fisik atau benda tertentu. Lalu ketiga, menghormati nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan adalah bentuk ketidakhormatan terhadap kekudusan dan kemuliaannya. Lalu yang keempat, menguduskan hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan memerintahkan umatnya untuk beristirahat pada hari ketujuh, menghindari pekerjaan dan memfokuskan diri pada hubungan dengan Tuhan. Kita diminta untuk mengkhususkan diri kita, beribadah hanya kepada Tuhan. Inilah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Dan bagian kedua adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama kita juga diatur di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 sampai 17. Bagaimana kita
menghormati orang tua, ini sebagai hukum yang kelima. Disebutkan di sana, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ini menekankan pentingnya menghormati dan menghargai orang tua. Menghormati orang tua adalah bagian dari menghormati otoritas yang Tuhan tetapkan di dunia ini. Dan itu tentu mendatangkan berkat. Lalu ayat yang hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan menjadi saksi dusta atau saksi palsu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Dan itu semua menunjukkan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Nah, saudara-saudara, saya tidak menjelaskan panjang lebar karena memang ini adalah renungan singkat. Dasar titah yang diberikan dalam Keluaran 20 adalah pedoman hidup yang tidak hanya relevan pada zaman dahulu pada umat Israel, tetapi juga sangat penting bagi kita sebagai orang percaya pada saat ini. Pembagian teologis antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan antar sesama menunjukkan bahwa kehidupan yang berkenan kepada Tuhan tidak hanya terlihat dalam hubungan pribadi kita dengannya, dengan Tuhan, tetapi juga dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain ataupun sesama. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita, membawa kita kepada pemahaman bahwa hubungan baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama adalah keduanya harus dipelihara, harus dijaga dengan baik. Dan itu juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah yang disebut sebagai hukum yang terutama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada firman Tuhan yang kami dengarkan yang mengajar kami untuk menaati perintah Tuhan, bagaimana kami menunjukkan hubungan dan ketaatan kepada Tuhan, tetapi juga menunjukkan hubungan yang baik dengan sesama kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan hukum Tuhan ini, perintah Tuhan dengan segala ketaatan, dengan segala kesetiaan. Kami rindu supaya kehidupan kami juga boleh memberikan pengaruh dampak yang baik dimanapun kami berada, dan Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.